Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kita akan dengarkan kembali ya video pembahasan tentang Kang Deddy Mulyadi ya oleh Kak Jito. Ini sangat luar biasa. Beliau membahas tentang budaya dan Islam ya. Jadi harus dipisahkan antara mana budaya dan mana syariat Islam ya. Oke, kita simak bersama-sama videonya. Kalau dalam Islam, patung itu dianggap sesuatu, ya bagi sebagian orang ya, dianggap sesuatu yang bisa mendekati syirik, musyrik, Mas. Karena kan ini dalam Al-Quran itu ada ya, Bismillahirrahmanirrahim, ya. Dalam surat Luqman itu, Bismillahirrahmanirrahim, wa idh qala Luqmanu libnihi ya wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Kemudian ada juga ayat yang lain, Bismillahirrahmanirrahim, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Bahwa Allah itu tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah akan mengampuni dosa syirik. Berarti syirik itu sesuatu yang dosa besar, Mas. Karena itu bagi ini kayak patung dan semacamnya itu kan bisa mendekati kepada kemusyrikan. Karena itu Kang Deddy itu juga dianggap sebagai orang yang mengajak pada kemusyrikan ketika dia menjadi Bupati Purwakarta itu. Ya, saya melihat ada kesalahkaprahan dalam masyarakat ya, dalam memahami makna patung. Dalam ayat-ayat Al-Quran tidak ada secara spesifik yang melarang membuat patung, nggak ada. Yang ada seperti yang tadi Mas Firdo sebut itu ayat-ayat historis. Ya, kalaupun ada di zaman Nabi itu intinya bukan tentang patungnya, tapi penyembahannya sebenarnya. Tapi kan di zaman Nabi ada kan, waktu Ada. dirobohkan, dirusak. Betul, itu karena disembah. Bukan patung dalam arti estetik. Lain ya, kita pisahkan dulu. Kalau di zaman Nabi, kenapa Nabi sangat kekeh, sangat kuat memproteksi umat Islam yang imannya baru seumur jagung? Itu karena takut nanti dia terjerumus lagi, gitu loh. Makanya ayat-ayat di Quran kalau kita selidik itu nggak ada yang secara eksplisit kamu jangan bikin patung, nggak ada. Tapi kalau kamu jangan syirik, jangan menyembah patung, ada. Dan kebanyakan ayat-ayat Al-Quran itu ayat-ayat historis, menceritakan Ibrahim, menceritakan Hud, menceritakan Bani Israel yang lain ya. Tadi Luqman juga termasuk ya. Banyak kisah-kisah Musa dan seterusnya. Itu ayat-ayat historis, dokumen sejarah sebenarnya ya. Bahwa umat terdahulu itu membuat patung dan menyembahnya. Ini yang kita garis bawah itu menyembahnya sebenarnya. Jadi harus digarisbawahi ya. Jadi umat terdahulu dari golongan kaum gurun ya, membuat patung itu untuk disembah ya, sebagai berhala. Sebagai berhala. Beda dengan kita di Nusantara ya. Jadi Kang Deddy membuat patung itu bukan untuk disembah ya, bukan sebagai berhala ya, tapi sebagai estetika. Dan juga memang di Jawa Barat itu bukanlah dari para penyembah berhala ya. Oke, kita lanjutkan. Kalau Anda membuat patung demi estetika, membuat patung demi kepentingan pendidikan misalnya, kan ada biologi, kita bikin patung gitu kan, Tengkorak itu ya. tengkorak gitu kan, ya nggak apa-apa gitu. Jangan parno banget. Kenapa di zaman Nabi kok kan banyak hadis juga ya, kita nggak ada Al-Quran, hadisnya juga banyak. Tapi konteksnya waktu itu untuk membentengi keimanan. Tapi kalau di zaman modern ini ya, masih ada orang udik ya, tahu-tahu batu disembah gitu kan. Kayak macam Ponari itu batu bertuah gitu kan. Dianggap memiliki tuah yang luar biasa sampai meniadakan Tuhan. Ya itu syirik. Ya boleh kan gitu. Itu nggak masuk akal. Manusia modern yang menyembah batu. Bahkan kalau kita lihat saudara-saudara Hindu kita tuh nggak menyembah patung. Patung itu hanya seperti gambar sebenarnya, mengingatkan saja bagi mereka. Sebagai media bukan? Bukan, mereka hanya
kalau ada patung, dia mengingatkan aja bahwa itu hanya figur aja bagi mereka, bukan menyembah patung itu, gitu loh. Itu kayak kita di Ka'bah aja, itu kita nggak menyembah Ka'bah, gitu loh. Jadi itu hanya representasi saja bahwa itu memang sesuatu yang dihormati, tapi kita nggak menyembah Ka'bahnya, kan logikanya begitu. Jadi patung pun ya, patung boneka apapun itu, kalau kita dekati dengan logika Arab atau Islam awal, ya pasti begitu. Dilarang membuat patung, Nabi sangat benci kalau ada gambar di ini, ada sulama dan itu kan tujuannya sama sebenarnya. Di awal-awal Islam ditakutkan kalau memberi contoh itu orang balik lagi nyembah. Karena Bani Israel waktu keluar dari Mesir sama Nabi Musa, lihat kaum nyembah berhala, minta dibikinin berhala, kan gila. Baru lepas dari pemberhalaan, dia sudah minta dibikin berhala. Nanti bilang sama Musa, kalian tuh orang-orang bodoh ya, gimana gitu loh. Ini udah ada Tuhan yang sudah sifat-sifatnya luar biasa, sudah jelas, sudah logis, malah minta patung gitu kan gitu. Jadi logikanya begitu, makanya. Ya karena itu Mas, pada tahun 2015 kalau nggak keliru ya. Jadi Kang Deddy itu pernah dilaporkan oleh FPI. Ya, karena dia dianggap sebagai orang yang menista agama. Ketika menjabat, ya kita tahu lah ketika dia menjabat sebagai bupati, dia tuh banyak bikin patung, terus ada pohon-pohon dikasih sarung, kain itu, terus kan ya. Itu dia dianggap sebagai orang yang menyebarkan berhalalisasi. Ya. Jadi bahkan saking ini ya, ketika ada tuh, ketika dia bikin patung, karena patungnya takutnya akhirnya ditutup atau dirusak seperti itu. Ya itu makanya di sini saya malah justru setuju dengan pernyataannya Kang Deddy bahwa mereka itu sumber ekstremisme, intoleransi. Orang bikin patung demi estetik biar indah. Patung dikasih kaligrafi, semua kan nggak indah juga akhirnya kan. Karena keindahan tuh banyak, nggak hanya kaligrafi. Saya lihat di banyak-banyak kota itu yang sok-sok Islamis ya, dihias pakai kaligrafi semua. Lah ngapain kamu? Tahu nggak ada identitas kebudayaan? Jadi ada patung, ada bentuk-bentuk apalah gitu ya, hiasan itu kan supaya indah di mata gitu loh, dipandang enak, sejuk, ada taman-tamannya, ada macam-macam lah, kan nggak harus satu bentuk ya. Kebudayaan Arab misalnya, nggak harus itu. Jadi semua produk kebudayaan termasuk dan terutama yang lokal itu diutamakan. Karena hari ini masyarakat Indonesia itu kehilangan identitas kebudayaan. Termasuk keprihatinan Kang Deddy itu kebudayaan Sunda itu tergeser dengan kebudayaan Arab yang dibawa oleh para imigran tadi gitu loh. Jadi menurut saya ini kegelisahan wajar aja ya. Yang penting gak ada kebencian ya. Kenapa sampai terlontar pernyataan yang sarkastik, sinis dari Kang Deddy? Karena akumulasi. Dia itu orang lokal, warga lokal ya, keturunan orang Sunda asli situ. Kok malah dituduh aneh-aneh gitu loh. Yang backingnya penuduh kan dulu FPI backingnya Habib dong ya. Habib itu kan leluhurnya imigran dari Yaman kan gitu logikanya. Kita bicara soal istilah sosial aja ya ini ya, bukan saya rasis atau enggak. Kita pakai istilah sosial. Anda suku Madura, saya suku Jawa, Kang Deddy suku Sunda kan gitu. Habib di sini suku Arab dan seterusnya. Jadi yang dipersoalan oleh Kang Deddy di sini adalah tergerusnya identitas lokal. Gitu loh. Versus identitas impor. Terus terang impor karena kebudayaan Islam itu secara jelas tuh nggak ada ya. Kebudayaan Islam itu menyatu dengan kebudayaan lokal itu ya. Kalau kita bilang sholat itu kebudayaan Islam, bukan, itu ibadah, bukan kebudayaan ya. Itu bentuk formal dari agama. Kita nggak bisa menyebutnya kebudayaan. Kebudayaan apa? Ziarah kubur itu malah bisa disebut kebudayaan. Tahlil, Maulid Nabi itu bisa disebut kebudayaan gitu loh. Nah Kang Deddy ini mempertahankan kebudayaan Sunda, kebudayaan-kebudayaan yang mulai tergerus. Orang-orang sekarang gitu kan seperti saya nih, kakek buyut saya nggak tahu namanya, gitu. Karena nggak ada tradisi mengingat, malah kita ingat kakeknya orang lain yang datang dari negeri antah berantah, yang dia bilang kakeknya bisa mi'raj semalam 70 kali, yang bisa tahu isi surga dan neraka dan sebagainya. Lu ngapain kita menghafal nama dan keluar biasaan kakek mereka? Padahal kita juga punya kakek-kakek yang luar biasa di masa lalu gitu loh. Dan miris ya, Kang Deddy mempertahankan kebudayaan lokal, kebudayaan Nusantara ya.
malah dimusyrik-musyrikan ya oleh mereka ya. Hilangnya identitas budaya Nusantara ya, bergeser dengan kebudayaan mereka ya, kebudayaan impor, kebudayaan orang lain ya, masuk kepada kita ya. Budaya sendiri dihina-hina, dimusyrik-musyrikan. Orang asli Nusantara Kang Dedi dihina-hina, dimusyrikan oleh mereka ya. Aduh. Jadi memang kita itu harus bisa mempertahankan kebudayaan kita ya, identitas asli kita ya, gitu. Silakan kalau mereka ingin melestarikan budayanya di negeri kita, silakan ya, silakan. Cuman jangan mengganggu, jangan merendahkan, menghina kebudayaan asli Nusantara. Dan juga jangan memaksakan kita harus mencintai budaya mereka. Itu semua budaya, ya. Budaya. Oke, sekian ya. Nanti kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.